Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berjumpa lagi dengan saya Bu Wida Damayanti untuk belajar bersama mata pelajaran akuntansi dasar. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan media pembelajaran PowerPoint, di mana untuk pokok bahasan kita kali ini yaitu jurnal penyesuaian. Tujuan umum pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi transaksi penyesuaian, dan nantinya mencatat transaksi penyesuaian. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari antara lain yaitu jenis-jenis transaksi penyesuaian, pengertian jurnal penyesuaian itu sendiri, pengakuan pendapatan dan beban, kemudian bagaimana proses pencatatan untuk penyesuaiannya. Kita lihat di sini yaitu siklus akuntansi perusahaan. Di kelas 10 kita belajar akuntansi perusahaan jasa. Untuk materi jurnal penyesuaian letaknya ada di sini. Kita kemarin sudah belajar bagaimana mencatat, memposting ke dalam buku besar, pengikhtisaran ke dalam neraca saldo. Nanti pada akhirnya kita akan menyusun laporan keuangan. Dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan, kita membutuhkan alat bantu yang namanya neraca lajur. Di dalam proses penyusunan neraca lajur nanti kita membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Data-data penyesuaian sebetulnya diambil dari neraca saldo. Sebetulnya neraca saldo ini bisa dari neraca saldo bisa disusun laporan keuangan. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian ulang atas kebenaran data-data di dalam akun-akun beserta jumlahnya. Karena data yang terdapat di dalam neraca saldo ini belum tentu lengkap dan benar. Jika hanya dari neraca saldo kemudian langsung disusun laporan keuangan, sudah barang tentu akan menghasilkan laporan yang tidak benar atau tidak tepat. Mengapa demikian? Ini karena dalam sistem akuntansi kita dikenal sistem pencatatan berdasarkan waktu atau accrual basis, di mana di dalam sistem pencatatan ini pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, meskipun belum diterima atau dibayar secara tunai. Sehingga nanti ada beberapa transaksi yang membutuhkan penyesuaian terkait pengaruhnya terhadap periode-periode berikutnya. Tapi kalau sistem pencatatannya adalah cash basis, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat diterima pendapatan atau beban tersebut secara tunai, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Oke. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian ini ada dua, yaitu agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Berdasarkan sistem pencatatan tadi, accrual basis, maka ada beberapa transaksi yang membutuhkan penyesuaian. Ini ada 10 transaksi, bisa kita lihat, namun secara garis besar, untuk transaksi-transaksi tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Golongan yang pertama, yaitu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas di awal. Contohnya apa? Contohnya adalah beban-beban dibayar di muka atau prepaid expense ini. Kemudian untuk ini pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Kemudian golongan yang kedua yaitu untuk pos-pos yang ditangguhkan. Golongan kedua ini melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas di belakang. Jadi kalau kita lihat contohnya di situ adalah accrued pendapatan atau accrued revenues dan accrued beban atau accrued expense nomor 5 dan 6. Beberapa transaksi yang lain yang terkait dengan transaksi-transaksi yang memang dibutuhkan penyesuaian sehingga nantinya akan menunjukkan jumlah yang sebenarnya, akan kita lihat bagaimana pencatatannya. Yang pertama, untuk pemakaian perlengkapan, ini nanti
akan bisa kita lihat langsung pada contoh transaksinya. Di situ terlihat bahwa data perlengkapan dibeli tanggal 3 Januari sebesar 3 juta, namun pada akhir periode tersisa hanya 450.000. Sehingga bagaimana pencatatannya? Pencatatan di akhir periode adalah dengan mendebet beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Kemudian, untuk piutang pendapatan ini merupakan pendapatan yang masih harus diterima. Artinya apa? Pendapatan ini sebetulnya sudah sebetulnya sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima uangnya. Sehingga bagaimana pencatatannya? Pencatatannya adalah dengan mendebet akun piutang pendapatan dan mengkredit akun pendapatannya. Kemudian, transaksi terkait dengan beban-beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Bagaimana ini terjadi? Sebetulnya beban itu sudah menjadi kewajiban, tetapi kita belum mengeluarkan uang kas untuk membayarnya. Bagaimana mencatatnya? Mencatatnya adalah dengan mendebet akun beban dan mengkredit akun utang. Ini contoh transaksinya. Pada akhir periode masih ada utang beban sebesar ini. Sehingga kita akan mencatat debit beban listrik dan telepon, kreditnya adalah utang listrik telepon. Berikutnya adalah utang beban atau pendapatan. Ini nanti ada dua metode untuk pencatatannya. Yang pertama, jika pendapatan diterima di muka itu dianggap sebagai kewajiban pada saat terjadinya transaksi, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet akun utang dan mengkredit akun pendapatan. Kemudian, metode yang kedua, jika pendapatan tersebut dicatat sebagai pendapatan, bagaimana mencatatnya, menyesuaikannya? Yaitu dengan mendebet akun pendapatan dan mengkredit akun utang tersebut sebesar yang belum menjadi haknya. Kemudian, untuk transaksi yang terkait dengan beban-beban yang dibayar di muka, ini nanti juga penyesuaiannya ada dua metode. Jika pada saat dibayar dianggap sebagai harta, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet akun beban, kreditnya adalah akun harta tersebut. Sebesar berapa? Sebesar yang sudah menjadi beban. Kemudian, jika pada saat terjadinya transaksi dianggap sebagai beban, berarti pada saat terjadinya transaksi itu dicatat debit beban, kreditnya adalah kas, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet akun harta, hal-hal yang dibayar di muka, kreditnya adalah akun beban, sebesar yang belum menjadi beban. Kemudian kerugian piutang. Kerugian piutang ini terjadi atau timbulnya karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Bagaimana mencatatnya? Yaitu dengan mencatat beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Transaksi yang terakhir terkait dengan penyusutan. Artinya, ini adalah penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir periode yang menikmati. Bagaimana mencatatnya? Beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Transaksi-transaksi tersebut membutuhkan penyesuaian di akhir periode. Oke, nanti pada akhirnya kalian bisa menggunakan soal ini sebagai latihan. Namun sebelum kita tutup, akan kita simpulkan pokok bahasan kita kali ini, yaitu yang pertama pengertian jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode yang disebabkan adanya akun-akun yang tidak menggambarkan jumlah yang senyatanya. Yang kedua, tujuan dibuat jurnal penyesuaian. Tadi agar akun real maupun akun nominal ini juga menunjukkan data yang sebenarnya. Kemudian, transaksi-transaksi yang membutuhkan penyesuaian. Tadi kita lihat rinciannya ada 10, tapi bisa kita golongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pos-pos yang ditangguhkan dan pos-pos accrual. Transaksi-transaksi ini nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk bahan persiapan mempelajari pokok bahasan berikutnya, yaitu neraca lajur. Oke, selamat belajar. Semoga sukses, semoga bermanfaat untuk dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.